baik, saya screen dulu. Ya, silakan. Dan Pak Ahmad tuh bilang saya ya. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa dan kawan-kawan mahasiswa yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanatkan oleh presentasi pada mata kuliah Al-Tarbiyah. Ini saya hormati Pak dosen Wade Dr. Al-Ghazali SAGMM. Kemudian pada kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi tentang nilai-nilai ibadah ubudiyah sebagai landasan pendidikan Islam. Nah, yang pertama ayat-ayat tentang kewajiban ibadah dan ubudiyah manusia terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 tentang mendirikan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Artinya, mendirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah sama orang-orang yang rukuk. Jika tafsir al-Muyassar, ayat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan salat secara sempurna dengan melaksanakan segala rukun dan wajib maupun sunnah-sunnahnya. Yang kedua, bayarlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian dan berilah kalian kepada Allah bersama umat Muhammad SAW yang tunduk kepadanya. Nah, dalam ayat yang ke-13 sudah saya sampaikan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Kalau menyembahnya dalam bentuk sholat, kalau kita dengan sholat itu kemudian ibadah hanya yang disebutkan dengan sholat. Kemudian yang kedua, hadis tentang kewajiban ibadah dan hak manusia. Pada dalam dasar ilmu fikih, ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dan kajian hadis sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disebutkan pada hadis itu yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ketahui bahwasanya landasan umat kita, umat Muslim, umat Islam adalah Al-Quran. Kemudian selanjutnya menerjemahkan ayat tentang ibadah dan ubudiyah. Dalam tafsir al-ayat Jumali, kita ditanggil kita Al-Quran. Al-Muqarri dan Iyahu beribadati pada tusyrik yang ibadati ahad. Artinya memerintah dan memberikan wasiat. Kemudian Allah ta'budu illa iya. Ayat bihan la ta'budu illa Allah. Allah tidak melakukan sesembahan kecuali kepada Allah. Kemudian wajidan diqawud ayat ibadatu asnam wal awsan, yang yaitu tidak menyembah berhala. Ini mohon maaf banyak.
kurangnya nih terjemah karena susah saya bacanya. Dan juga menerjemahkan hadis tentang ibadah dan kemudian sejatinya relevansi dengan hadis al-munasabah bil al-hadis. Relevansinya dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu putra Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir jernih melewati depan pintu kamar sekalian, dan tidaklah kamu dapat mandi dalamnya 5 kali. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya diibaratkan sholat itu sesuatu yang membersihkan jiwa, membersihkan badan, ya. Dalam artian ibadah untuk membersihkan diri. Nah, diibaratkan sholat, jika ingin tahu sholat, bahwasanya sungai yang mengalir itu terletak di depan. Maka tidak ada seorang pun jika kita mandi selama 5 kali dan sehari, maka tidak ada satu orang pun yang tidak. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, elaborasi nilai-nilai ibadah dan kemudian berpengembangan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia sekarang memang kalau kita lihat perkembangannya memang susah kita mendengar dan membahas sekali hal yang terjadi dalam. Namun pada dasarnya pendidikan adalah tujuan mendidik perilaku manusia yang terdapat dalam ajaran Islam, dikenal dengan mendidik akhlak mulia dan berdasarkan Al-Quran dan dengan adanya pendidikan nilai, maka tujuan materi, metode maupun pendidikan dan pendidikan Islam harus saling didukung agar suatu tujuan pendidikan nilai tersebut tercapai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam yaitu pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, nilai pendidikan dalam pendidikan agama Islam dapat membantu secara lebih jelas dalam memahami nilai-nilai pendidikan Islam. Sehingga segala pengaruh negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi secara didik. Nah, jika kita bertanya kepada pendidikan Islam, tentunya baik itu hasil atau siswa yang kita web ini ya ya. Harapan kita supaya nilai yang kita sampaikan ada dalam dan dalam nilai akidah, nilai pendidikan akhlak, itu bisa terdapat dalam. Nah, kemudian elaborasi nilai juga dalam dan ubudiyah dalam pengembangan materi dan kurikulum pendidikan. Walaupun kurikulum kita sekarang ini sering terjadi perubahan, biasanya baik itu dalam bentuk pembelajarannya atau kurikulum. Di sini materi dan kurikulum di lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian atas materi dan ketercapaian target kurikulum. Nah, ini merupakan salah satu poin yang memang sering kita jadikan tujuan satunya tujuan. Kebanyakan dari kita adalah fokus kita mungkin tuntas materi dan ketercapaian target itu. Nah, untuk selebihnya kita sudah sering kita abaikan. Padahal itu adalah hal yang termasuk memasukkan nilainya akidah dalam ibadah. Walaupun misalnya salah satu contoh di sekolah saya, tapi siswanya sendiri itu memang jarang apa dalam artinya agak kurang, karena mungkin nggak tahu perjalanan di luarnya atau mungkin di sekolah kurang sekolah sangat sempit sehingga yang paling berpengaruh itu adalah lingkungannya. Pengalaman tidak sudah sudah sering kita lakukan belajar merancang dengan memasukkan kegiatan memasukkan kegiatan positif seperti sholat
Dadah. Siapa umur ini? Siapa? Oke, selanjutnya elaborasi nilai-nilai ibadah dan murid terhadap guru dan murid guru dan murid ini ibarat dua sisi mangkok yang sangat saling bergantungan. Jadi kalau antara kerjasama guru dan murid bisa bagus, maka menjadi terciptalah suasana yang bagus. Di sini pengembangan materi dan kurikulum pendidikan dilakukan dengan melakukan pembentukan karakter positif. Contohnya BPS belajar, tujuannya agar siswa selalu mengingat sang pencipta dan agar siswa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan sesudah belajar, kami biasanya mengajak siswa untuk mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Pembentukan karakter siswa ini sangat diperlukan siswa menjadi anak yang punya kepribadian dan baik dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Elaborasi nilai-nilai ibadah dan ikhtiar dalam pengembangan media dan sumber. Nah, kalau bicara tentang media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, bahas ini dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memberikan motivasi. Contoh, menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan video tata cara berbuku dan kemudian nanti akan dipertegas dengan praktek langsung buat guru pelajar. Nah, media pembelajaran biasanya ini yang sering kita kendalanya itu sangat kurang. Apalagi di sini menampilkan pada video itu, kemudian kalau kita menonton itu jauh lebih efektif. Program yang gitu. Jadi media pembelajaran ini sangat penting. Nah, ini kelemahan dari beberapa termasuk di sekolah saya. Jadi media ini sangat penting. Ini selanjutnya elaborasi nilai-nilai ibadah. Kita bicara tentang implementasi nilai ibadah dan itu dalam pengembangan sistem dalam bentuk yang diatur dalam pendidikan seperti yang undang-undang maupun pemerintah, sehingga dengan demikian menjadi sesuatu yang wajib dan harus diterapkan dalam lembaga pendidikan yang dipertegas dengan aplikasi di kelas guru dan tenaga pendidik secara berjenjang dan berjamaah. Nah, pengembangan sistem biasanya kita sering ketinggalan sistem, yaitu dalam kurikulum sering berubah. Nah, kita sering ketinggalan. Ini tempat saya. Ini saya bicarakan dengan tempat saya karena wilayahnya memang luas. Iya. Jadi memang kita selalu yang pertama tertinggal adalah sistem. Namun guru kita, kebanyakan guru madrasah ini berubah. Jadi yang terjadi sekarang. Mungkin hanya ini yang saya kan. Tentunya banyak kekurangan. Saya mohon maaf buat kelompok 9 ya. Buat kelompok 9 buat rekan saya banyak kekurangan Pak Mutis, Panitia dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ahmad Najib ya, dan Bu Anis ya. Lanjutannya jawab apa lanjut kelompok 10? Langsung lanjut kelompok 10 Pak, biar lebih efektif. Ya minta tolong Pak Najib ya. Oh, iya Pak. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad Muhammad. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada yang berbahagia juga. Langsung saja saya mewakili dari kelompok 10 yang belum presentasikan tentang ibadah rupiah sebagai landasan pendidikan Islam. Anggota kelompok 10 ada Walidi, ada Pak Mustafa, ada Amin, ada Rezikin, ada Abdul. Langsung intinya Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh kehidupan umat manusia. Tidak hanya umat Islam pada khususnya. Untuk itu, Al-Quran menjadi oase dalam kehidupan manusia yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Ibadah merupakan terminologi Arab ibadah yang berarti menyembah dan mengabdi. Ia menjadi alasan utama manusia diciptakan Allah di muka bumi. Dengan demikian, hidup dan eksistensi dunia adalah dalam rangka mengabdi ibadah untuk menyampaikan risalah ketuhanan di alam semesta ini. Tentunya beribadah kepada Allah terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ayat tentang kewajiban ibadah dan rupiah manusia. Dalam surat Az-Zumar ayat 2 yang berarti, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Relevansinya dengan hadis lewat Imam Bukhari dari sahabat Jabir, sebenarnya banyak yang dijadikan ini. Saya tertarik dengan hadis ini. Dari Jabir pula Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu sungai yang dan dapat mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan ibadah. Barang siapa yang sholat dia seperti ayat yang disusun. Pendidikan ibadah merupakan pendidikan yang utama dan pertama di tanah, sebab ia merupakan teknik kebertuhanan manusia terhadap Allah di dalam elaborasi nilai-nilai ibadah dan rupiah dalam pengembangan pendidikan. Menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Dengan demikian jelas bahwa tujuan pendidikan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah dan rupiah dalam pengembangan materi dan kurikulum pendidikan. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan hubungan Allah sebagai Tuhannya dengan manusia sebagai hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang semuanya telah ditentukan waktu pelaksanaannya serta petunjuk teknisnya oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada kalanya ibadah mahdoh tidak dicantumkan waktunya, seperti zikir, baca Al-Quran, dan tafakur yang termasuk dari kategori ibadah murni. Dan ibadah ghairu maldhah adalah ibadah yang berkaitan langsung manusia dengan sesamanya, dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kurikulum dalam pembelajaran di madrasah sekaligus materi. Nilai-nilai ibadah dan ubudiyah terhadap guru dan murid dalam menyelenggarakan pembelajaran.
Salah satu indikator bahwa perbuatan itu dikategorikan ibadah dan adalah ibadah berpahala apabila memberikan implikasi positif terhadap kehidupan pelaku dan orang lain. Jargon guru sebagai sosok yang harus ditiru, digugu dan ditiru tidak lepas dari perannya dalam proses pembelajaran dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ibadah dan sebaiknya seorang murid harus memahami bahwa jika mereka berbuat yang baik maka akan dibalas dengan pahala. Tapi jika mereka berbuat jelek maka mereka akan dibalas dengan siksa di hari kiamat. Hal ini bukan berdasarkan pada kebutuhan Allah manusia beribadah, tetapi demi kemaslahatan dan manfaatnya juga kembali kepada manusia itu sendiri. Nilai-nilai ibadah dan ubudiyah dalam mengembangkan media dan sumber belajar. Ayat 2 pada surat Az-Zumar, Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada manusia sebagai bekal dan perlindungan hidup dalam menjalani hidup yang kompleks dan berdinamika, sehingga mampu menentukan sikap dan perilakunya sesuai dengan tuntunan Allah di dalam kitab suci. Al-Quran merupakan sumber belajar utama sekaligus dasar pengembangan media pembelajaran di madrasah, di mana semua ibadah diatur di dalamnya, yang kemudian dikembangkan menjadi kurikulum pendidikan agama Islam yang dipakai selama ini. Nilai-nilai ibadah dan ubudiyah dalam mengembangkan sistem penilaian. Fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia pada umumnya untuk membimbing bagaimana beribadah kepada Allah dan mengabdi yang benar terhadap Allah dan sesama makhluk yang lain, sehingga diharapkan mampu untuk mencurahkan kehidupan di muka bumi dengan penuh ikhlas dan tulus. Penting kiranya kita tahu bagaimana cara untuk terus berbenah dalam rangka mengasah kepekaan spiritual. Dalam konsep penilaian, aspek sikap spiritual juga menjadi fokus penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Ini menandakan bahwa ibadah menjadi dasar penting menentukan sikap spiritual seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pengabdian atau penghambaan kepada Allah merupakan salah satu tanggung jawab manusia dan jin secara fitrah diciptakannya, sehingga segenap dinamika hidup manusia di muka bumi seharusnya didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dia, baik aktivitas yang bersifat politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanya jawab, silakan yang akan bertanya.
sini klik benar nanti jajal nah sensor pengisar lah wis ya tapi kok ngomong Oh, sepi sekali. Monggo Bu Anis tanya. Saya mengalah dulu Pak, gantian sama yang lain. Perwakilan kelompoknya silakan. Yang belum pernah bersuara ini. Yang dengar suaranya. lima Pak ya izin apa tapi lagi subtropika Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmiati. pendidikan itu Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya tentang ibadah dan ubudiyah. Persamaan atau penjelasannya bagaimana Bu? Saya belum paham. Kepada kelompok 9. Terima kasih. Sekarang Pak Muklis. Pak Muklis boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Darmiati dari kelompok 1. Saya tentang penjelasan ibadah dan ubudiyah. Jadi ibadah atau ubudiyah, maaf nih, sedikit menjelaskan. Bagi kelompok 9 yang nanti kalau jawaban saya kurang sempurna tolong disempurnakan. Atau mungkin Ibu Ketua juga bisa menyempurnakan nanti. Nah, tentang ibadah ubudiyah artinya ibadah yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi ketaatan manusia. Jadi ibadah itu bisa menjadikan manusia itu lebih taat lagi kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kalau yang kita bahas tadi tentang beberapa macam ya tentang ibadah ubudiyah berbagai aspek. Kalau dengan terhadap manusianya, ibadah ini yang berkaitan dengan ubudiyah adalah memang dengan ibadah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu. Aku harusnya bisa ya.
Aduh sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Dalam penurunan ini. Penurunan ini. Boleh bertanya? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini memang nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya gitu. Izin bertanya. Ya silakan Pak. Baik, saya Hairil Mumin Ikhwan dari kelompok 5 mau bertanya, mengapa setiap kali sholat itu disandingkan dengan zakat? Karena di setiap ayat banyak ayat yang menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, atau yang tadi itu yang sudah disampaikan roka'u ma'rokein. Nah, jadi intinya bahwa kenapa sholat itu selalu disandingkan dengan zakat, kenapa tidak dengan rukun Islam yang lain? Terima kasih. Pertanyaan buat kelompok berapa Pak? 9. Ya, kelompok 9. Kelompok 10 juga boleh loh Pak. Boleh, bebas. Dua-duanya jawab. Boleh Pak Wali. Ingin pertanyaannya, mengapa sholat selalu berdampingan dengan zakat gitu Pak ya? Ya. Pertama, sholat dan zakat adalah sebagai fondasi yang kokoh bagi tegaknya Islam dalam diri seorang muslim. Kedua, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandungkan amal ibadah sholat dengan zakat dibanding dengan amal ibadah lainnya. Ini mungkin menurut saya dasarnya ini Pak ya. Mungkin itu bisa didetailkan lagi oleh kelompok 9. Terima kasih. Gimana Pak Hairil? Sudah siap jawabannya? Kalau udah, kami Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hairil. Gimana tadi jawabannya? Kenapa bisa disandingkan tadi? Gimana Pak Mursalin? Kenapa ayatnya tadi sholat sama zakat disandingkan tadi? Nah, karena memang sholat dan zakat ini adalah termasuk salah satu fondasi dalam agama kita. Makanya sholat dan zakat selalu disandingkan. Nah, begitu. Awadi, ya ulang jawabannya Pak. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mursalin. Mungkin
ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minas. Pak Wali. Iya. Itu Bu ya. Ya, Kalau yang zakat itu kan berkaitan dengan ibadah sosial. Kita Bu. Ini Pak Wali. Ya, terima kasih. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi penjelasan tentang zakat dan sholat tadi, kenapa bisa selalu disandingkan atau selalu berdampingan. Ini dari Bapak Ibu ada yang lebih paham tentang ini, bisa menjelaskan di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 menanggapi mengapa setiap kali sholat itu disandingkan dengan zakat. Hal ini menandakan bahwa sholat itu adalah sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tapi bisa terlepas dari keharusan untuk peduli pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Sholat ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain wa aqimus sholah wa atuz zakah, ada juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini sholat dan zakat juga merupakan adalah rukun Islam. Kalau kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan sholat, maka keislaman kita itu tidak akan sempurna. Begitupun dengan zakat, karena zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Di sini berzakat seringkali lebih rendah daripada kesadaran untuk menunaikan sholat, barangkali karena ada anggapan hasil kerja sendiri dari harta kita yang membuat zakat terasa berat. Belum lagi ditambah keinginan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tertanam sebuah pikiran bahwa jika harta semakin banyak maka semakin mudah dan enaklah kita menjalani hidup ini. Tapi sebaliknya, banyak kadang di masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat. Padahal zakat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, baik itu zakat kita, zakat mal. Mungkin sekian ini aja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 9. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, silakan para asatidz, para kiai-kiai ini. Silakan. Iki nomor loro.
Wes nomor telu lagi. Kopi dua telu sama telu. Ayo kurang. Ayo kurang itu umpak aja. 6. Biasa lah. Oke, sambil menunggu ya, saya kira sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap mungkin agak terdiamnya para guru-guru sekalian ini mungkin karena lelah juga, kalau sudah tahu semua gitu ya, karena mungkin ini makanan sehari-hari juga ya, para guru-guru guru madrasah. Karena kalau terlihat terkesan pasif bukan karena nggak aware sama kegiatan itu ya, tapi lebih kepada ya sudah mungkin mudah-mudahan sudah lebih paham. Tapi harapan saya sebenarnya justru kalau sudah paham tuh diberikan pandangan kepada kita juga ya, biar lebih karena yang membedakan menurut saya gitu ya, yang membedakan kuliah jika saya buat seperti ini dibandingkan anak-anak S1 masih muda. Jadi karena saya punya dengar insight teman-teman sekalian yang selama menjadi guru agama atau guru madrasah, itu sudah banyak sekali ya yang bisa kita saling tukar, kita share, bahkan kita tulis mungkin dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan pertanyaan diskusi sekedar tanya jawab ya, tapi lebih saya ingin mungkin seperti yang minggu lalu gitu, terdengar beberapa kawan-kawan yang memaparkan apa yang sekiranya sudah dilaksanakan ataupun sudah ada pengembangan terkait dengan ubudiyah atau ibadah yang mempengaruhi landasan pendidikan Islam ya. Saya kira bisa saling bertukar gitu ya. Misalnya begini, gampang. Saya kira teman-teman pasti tahu kan bagaimana Islam dalam hal ini Rasulullah SAW begitu mulai salah satunya dalam yang kita bisa ambil sebagai acuan bagaimana metode pendidikan atau sistem pendidikan itu diterapkan dalam Islam ya, atau kita bilang sistem pengajaran diantaranya misalnya gini, maksudnya ya soal kasus minuman keras dalam Islam. Islam itu sebenarnya kalau ditanya, maksud saya begitu ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita identifikasi, hadis-hadis itu kita nggak jadi kita itu kemudian kita harus paham bahwasanya apa yang kita pelajari mungkin di metode-metode pendidikan dengan segala namanya dalam bahasa Inggris sebenarnya sudah ada sendiri di dalam Islam. Sudah jauh Rasulullah SAW menerapkannya. Kayak belajar kelompok, kita mengenal istilah halakoh ya. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW misalnya kita boleh bilang ada istilah kaderisasi. Nabi Muhammad SAW jangan sangka kemudian sahabat-sahabat Nabi itu tanda kutip tua-tua ya. Kita kan terdengar seakan-akan sahabat Nabi itu tua-tua ya, padahal muda-muda ya. Nah, mereka kemudian banyak diberikan kepercayaan oleh Nabi Muhammad SAW ya, diutus kemana-mana gitu ya, bahkan kemudian selanjutnya sampai merajai Eropa dan lain sebagainya, karena dalam tahapan yang kita sebut tadi bagaimana orang-orang itu diberi tanggung jawab. Kembali tadi dalam metode misalnya soal pelarangan miras dalam Islam, saya masih ingat ya bagaimana kan Islam melihat kebiasaan orang-orang pada saat itu kebiasaan minuman keras itu tidak kemudian langsung ya, melarang, dan nggak langsung kemudian ayat Al-Quran itu menyatakan bahwasanya minuman keras itu adalah rizqun min syaitan misalnya, atau perebut dari hal-hal yang kemudian juga bagian dari syaitan, nggak langsung begitu, tapi tampil Islam bertahap gitu ya. Dimulai dari kemudian himbauan dulu ya. Jangan kau dekati
Terus minuman keras dan keras. Jangan wahai orang beriman, jangan kau dekati sholat, jangan kau dekati sholat, jangan dekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk misalnya. Itu kan masih terdengar konotasinya masih boleh mabuk ya. Yang penting jangan waktu mau sholat. Ya. Kira-kira kan begitu ya. Tahapan pertamanya kan nggak langsung kemudian Islam datang ya. Begitu menerapkan sebuah katakanlah aturan main, ya, boleh kita bilang aturan main atau mungkin cara mendidik, nggak langsung kemudian diputus. Itu yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita, sistem pendidikan kita atau metode mengajar kita. Bahwasanya begitu ada suatu hal yang kita bisa sosialisasikan, karena kan ngomong merubah suatu hal yang sudah menjadi katakanlah zona nyaman seorang itu luar biasa susah. Tapi Islam tampil wujudnya itu menjelaskan pertama kali dengan kita lihat konsep bagaimana kita tiru gitu ya. Pertama dibisikan itu. Jangan kau dekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk wa antum sukara. Artinya kan kalau dilihat dari konteks ayat tersebut masih boleh bilang boleh aja mabuk, tapi minuman keras, tapi jangan pada dekat-dekat sholat ya gitu ya. Artinya berusaha menjelaskan pertama itu. Kemudian baru dijelaskan apalagi tahapan keduanya. Kemudian menjelaskan gitu. Yang kedua tahapan keduanya jelaskan bahwasanya minuman keras ini mengandung banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, baru mulai tahap menjelaskan kok. Sampai kemudian ayat yang ketiga ya, pada kesempatan yang lain ayat ketiga baru dijelaskan. Dijelaskan bahwasanya jangan didekati gitu. Karena ini perbuatan setan gitu kan, tipu daya setan dan lain sebagainya. Ya. Sampai pada eksekusi yang kemudian dilarang total sama sekali. Dianggap setelah ada gradasi. Nah ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan metode pendidikan atau sistem pendidikan kita, atau boleh juga kita bilang metode belajar dan metode mengajar, harusnya kita sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak kemudian hadis-hadis Nabi yang sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kemudian sistem nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ubudiyah itu menjadi landasan pendidikan kita. Gitu ya. Kemudian ada istilah, jadi konsep la ikraha fid din itu jelas, gitu. Sudah memberikan gambaran kepada kita, guru-guru madrasah itu memang nggak ada. Atau tadi dijelaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu benar-benar memang kita dulu di depan gitu. Jadi konsep tuturi handayani ya model seperti itu sudah lebih dulu sebenarnya kita sebagai agama gitu menjelaskan gitu. Cuma kadang-kadang ini kan kita tertutup sama prakteknya dengan istilah-istilah asing yang kemudian kita bahkan sebagai guru-guru madrasah pun kita bagi karena kita kurang mau belajar menggali agama lebih langsung. Padahal banyak benar konsep-konsep agama yang bisa diterapkan yang sekaligus sebagai yang landasan Islam tersebut. Helikopter itu. Tadi menarik ya teman-teman ya. Kenapa sholat selalu didasarkan dengan zakat gitu ya. Itu kalau kita tarik hikmah dalam konteks pendidikan itu bisa menjelaskan kepada kita sebagai guru-guru ya, betapa kita kemudian harus pandai bagaimana caranya membuat anak-anak atau menjadikan pendidikan di setiap sekolah-sekolah kita itu bukan hanya berorientasi kemudian kepada kesolehan individual, itu juga harus dibentuk dengan kesolehan sosial. Ini kan sebenarnya juga konsepnya konsep agama gitu. Kenapa kemudian setiap ada banyak tadi disebutkan teman-teman beberapa ayat Al-Quran yang menyandingkan sholat dengan zakat. Ini kan sebenarnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita seorang guru atau kita pelaku pendidikan, kita sebagai lembaga sekolah itu ya, harus pahami nilai ubudiyah tadi itu benar-benar menjelma kepada setiap sendi atau sistem pendidikan itu benar-benar landasan Al-Quran dan hadis. Dan dari ayat itu sebenarnya kita bisa paham gitu betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Muhammad itu mengajarkan
bagaimana sekolahan itu ya, harus membuat sistem pendidikan atau kemudian apa namanya istilahnya bagaimana menjadikan yang kita sebut tadi sholat, zakat itu diterjemahkan dalam bentuk kesolehan individual atau dan kesolehan sosial. Jadi anak-anak nggak bisa kita pandaikan saja secara agama intelektual saja, bisa kita katakan gitu. Nggak bisa kemudian kita paksa kita cetak anak-anak tuh hanya pandai secara intelektual, tapi nggak pandai atau tidak kurang cakep dalam akhlak, kurang cakep dalam muamalah ma'anas. Atau bisa juga mereka tuh pandai sekali, jangan kemudian jadi pribadi-pribadi yang hanya mengedepankan intelektual saja. Sementara mereka jadi antisosial. Sebenarnya itu udah luar biasa ya, menurut pandangan saya. Jadi konsep tadi kenapa selalu sholat disandingkan dengan zakat itu semua mengandung makna luar biasa. Baik dari sistem pendidikan, cara mengajar, pembentukan karakter, yang memang kemudian harus dibuat sebuah katakanlah apa ya, roadmap sendiri gitu ya. Jadi sekolahan itu apa sih yang kemudian kita bisa bentuk anak-anak ini dalam mewujudkan tadi bukan hanya secara intelektual tapi juga kemudian cakap dalam akhlak. Tidak hanya mereka soleh secara individual tapi mereka juga soleh dalam sosial. Makanya kemudian contoh yang paling gampang ya, meskipun ini diperdebatkan dulu ya, mungkin saya dulu pernah juga mengajar di Madinah Sanawiyah dan mungkin sekarang masih ada begitu. Kalau kebiasaan kita kan kalau misalnya korban itu satu ekor kambing bisa untuk satu orang. Ada juga misalnya sebagian satu sapi itu dianggap untuk 7 orang. Tapi di madrasah karena keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya udah nggak dihitung begitu. Yang penting semuanya patungan 20.000 untuk beli seekor kambing, ya kan? Dan meskipun untuk kemudian ada yang mempertentangkan itu nggak sesuai dong. Kan kalau kambing itu hanya untuk seorang. Sementara kalau seandainya yang benar ini kan kambing untuk seorang atau satu sapi untuk 7 orang. Ini kenapa satu kambing ataupun satu sapi untuk satu sekolah yang jumlahnya banyak gitu ya. Itu pernah juga menjadi sedikit perdebatan dalam beberapa pertanyaan gitu ya. Padahal satu sisi kita melihatnya ini bukan persoalan mereka itu sudah mulai menyesuaikan dengan syariatnya. Tapi memang kita mau bangun mengenalkan dulu bahwasanya momen tahapannya pertama itu kita tahu bahwasanya di Idul Adha itu ada kegiatan namanya berkurban. Tujuannya A. Jadi tahapan itu mesti kita lalui dulu, nggak kemudian kan mereka juga nggak langsung tiba, apalagi yang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda gitu, nggak bisa langsung semua katakanlah masing-masing seekor kambing. Nah, apa yang dilakukan oleh guru-guru saya tuh pada waktu itu sebenarnya sudah bagian dari menjelaskan atau mempraktekkan apa yang saya sebut tadi dengan tadrijan gitu, dengan sedikit-sedikit, sama seperti halnya tadi bagaimana kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, mengajarkan Al-Quran, ya, cara bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW ya diajarkan belajar Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca sekali lagi. Jadi ada banyak sebenarnya konsep-konsep atau nilai-nilai ubudiyah dalam Islam itu sebenarnya saya yakin teman-teman sudah banyak gitu ya. Mungkin cuman kita kadang-kadang tanda kutip kurang terlalu bangga gitu dengan istilah-istilah yang ada dalam agama kita. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu sudah mempunyai kandungan yang luar biasa gitu. Bagaimana membentuk, mengajarkan model pengajaran, ya, pembentukan karakter dan lain sebagainya. Nah, makanya mudah-mudahan dari hasil diskusi ini, saya minta sebenarnya ya teman-teman lepas ini ya, coba memang mohon maaf ya, mungkin terdengar agak berat untuk anak-anak S1 kalau di usia yang tamat SMA ya. Tapi dengan guru-guru yang ada segini dengan jam terbang tinggi dan lain sebagainya, seharusnya sudah jadi nggak masalah gitu ya.
ya kita agak sedikit naikkan levelnya gitu ya. Kalau anak-anak yang tamat SMA kelas 1 saya nggak akan terlalu push untuk begini kemudian ditugaskan melihat sport. Jadi coba teman-teman ya, ini sambil kita ingatkan hari ini karena Ramadan ya, kita sambil tadabbur Al-Quran gitu ya. Coba dilihat lagi apa yang sudah teman-teman laksanakan di sekolah yang kaitan dengan ayat-ayat seperti yang saya contohkan ya, dari mulai konsep misalnya Islam melarang cara Islam melarang miras, misalnya bagaimana menjelaskan antara soal yang sosial dan soal individual, bagaimana kemudian malaikat juga mengajarkan Nabi Muhammad SAW Al-Quran gitu ya. Nah, coba dilihat gitu ya, tuliskan dengan Anda sebagai bentuk tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, apa yang sudah kita laksanakan di madrasah. Ini tugas ini agak susah kalau untuk anak-anak yang baru tamat SMA kemarin ya, kalau dia satu biasa. Tapi kalau teman-teman saya yakin dengan segudang pengalaman dan jam terbang, harusnya sudah ya. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi ini ya, jadi masukan itu bisa terpakai. Jadi saya minta itu jadi nggak usah bentuk narasi, bisa juga bentuknya hanya poin saja. Anda bisa lihat gitu ya, dan kita bisa share gitu ya teman-teman. Sambil itu bagian sebagai seorang calon pendidik agama Islam, jadi kita paham benar gitu. Oh ini loh, jadi yang tadabbur Al-Quran ya, kemudian kita gunakan dalam landasan pendidik agama Islam itu benar-benar real, ada loh praktisnya. Jadi kan selama ini kadang-kadang kita begini ya, setelah mata kuliah usul tarbiyah ini, kita nanti akan ada masuk tuh mata kuliah metode pendidikan. Nggak ada tuh, saya belum lihat sih mata kuliah nanti Thariqatut Tadris atau ada begitu ganti namanya tarbiyah, saya nggak tahu. Dulu waktu zaman saya di tarbiyah tuh nggak ada istilahnya apa, misalnya pelajarannya itu Thariqatut Tadris nggak ada, tapi diganti tetap aja gitu metode pendidikan. Kita akan agak-agak jauh gitu ya dengan istilah-istilah Al-Quran segala macam. Nah, makanya saya gitu ya, teman kan ya, Bismillah gitu ya, diniatkan gitu tadabbur Al-Quran. Lihat ayat-ayat Quran yang kemudian itu diterapkan gitu di sekolah. Ya banyak kan ya. Tadi udah sedikit udah diungkap sama teman-teman sekalian. Saya kira itu ya untuk pemantik teman-teman ya. Jadi saya saya ingin teman-teman tuh ya lebih menghidup harapan saya sebenarnya yang seperti agak beberapa minggu lalu ya, begitu ada pertanyaan ataupun share dan lain sebagainya, itu sifatnya sifat materi-materi kuliah kita itu dikaitkan dengan apa yang kita sudah laksanakan di sekolah-sekolah kita gitu ya, keberhasilannya, kelemahan atau kesulitannya atau kegagalannya sehingga nggak bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi misalnya di daerah A, di daerah B enggak gitu? Ada apa kan, bisa jadi karena SDM-nya atau apa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ya sekalian dengan mata kuliahnya udah bagus banget nih kan, usul tarbiyah. Kita bicara terus tentang bagaimana wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lihat nih prakteknya di sekolah. Jadi kita bisa breakdown lah ya, dari mulai anak-anak pendaftaran atau anak-anak mulai masuk sekolah dari pagi, ya itu apa sih ya yang bisa kita lihat dari ayat Al-Quran atau hadis ini. Saya kira begitu ya, teman-teman silahkan ya dituliskan bebas aja gitu ya, tentang bagaimana kegiatan sekolah itu direnungkan kembali gitu dengan kaitan dengan nilai-nilai ibadah yang bisa kita ambil gitu. Saya kira gitu ya tambahan saya ya. Teman-teman lain mungkin ada yang mau nambahkan ya, silahkan. Ya saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya tidak nyalakan kamera ini karena lagi di masjid persiapan sholat zuhur. Sudah masuk waktu di sini.
Ya, perintah sholat dan zakat. Kenapa perintah sholat dan zakat selalu disandingkan di dalam Al-Quran? Sebab perintah sholat dan zakat merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Kalau hanya sholat saja yang kita laksanakan, berarti rukun Islam kita belum sempurna. Kita wajib melakukan atau melaksanakan kedua-duanya. Sebenarnya kalau dilihat di dalam Al-Quran, gandengan antara zakat dengan sholat ini ada 27 kali. Ya, khusus untuk penyebutan zakat sendiri itu ada 30 ya. Kemudian jadi tidak benar itu bahwa kalau ada perintah sholat otomatis ada perintah zakatnya. Ternyata ditemukan di dalam Al-Quran itu penyebutan kata zakat dan Al-Quran adanya 27 kali, sedangkan penyebutan zakat secara mandiri atau sendiri itu ada 30 kali. Kemudian alasan yang kedua, menurut hemat kami, kenapa sholat dan zakat itu selalu disandingkan? Sebab sholat adalah merupakan ibadah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita sebut dengan habdu minallah. Sedangkan zakat itu adalah ibadah berupa pengamalan harta, pembagian harta kepada manusia dalam bentuk pembagian yang sesuai 8 golongan itu yang disebut dengan hablu minan nas. Jadi keduanya memang dalam pelaksanaannya harus diseimbangkan, sebab kalau hablu minallah saja yang bagus sedangkan hablu minan nas kita itu tidak bagus, otomatis ibadah kita kurang sempurna. Jadi itu mungkin yang menjadi alasannya kenapa sampai perintah zakat dan perintah sholat itu disandingkan di dalam Al-Quran, karena mencakup dua hubungan, yaitu hablu minallah dan hablu minan nas kita. Ya, terima kasih banyak. Kalau Allah benarnya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salahnya itu datang dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang mau tambahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya, Pak? Silakan. Untuk sebentar, Pak, sebentar. Saya lihat contekan sebentar. Untuk penerapan ibadah ubudiyah di sekolah ini kan biasanya terletak biasanya ada di dalam kurikulum ya. Maksudnya untuk materinya, untuk gurunya harus seperti apa kan masuknya di dalam kurikulum. Apakah mungkin bisa menjadikan anak ini seorang yang cakap sosial, cakap ibadah apa tadi, soleh secara individu dan juga soleh secara sosial jika hanya mengikuti yang ada di pola yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam? Atau apakah ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang lain yang bisa menambah atau lebih cepat mencapai target anak yang menjadi anak yang soleh secara individu dan secara sosial? Terima kasih, Pak.
Oke. Jawabannya kita tunggu dari guru-guru yang banyak ini, pengen tahu saya. Saya nggak mau dari saya ini. Ini guru banyak sekali nih, kepala sekolah atau apa. Coba saya mau dengarkan jawabannya dari teman-teman nih. Pertanyaan dari Ibu Ketua nih. Kalau nggak dijawab, Bu Ketua ntar ngambek. Ayo silakan. Kepala sekolah nih, yang guru-guru ya. Beliau tanya nih, kurikulum sudah ada gitu, tapi adakah yang bisa mempercepat gitu? Ya, coba silakan. Jangan sampai nanti ditutup grupnya Pak Bu Ketua nih, nanti bahaya nanti. Ya, coba kita tunggu jawaban dari para senior-senior nih. Pertanyaan Bu Ketua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ada yang takut sama Bu Ketua ini. Oke, untuk menanggapi apa yang disampaikan Bu Hanis, ya. Memang di lembaga sudah diterapkan kurikulum yang mana di situ ada nilai-nilai ibadah yang untuk membangun karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual, sosial umum saja, cuma dari segi keagamaan pun juga sudah ada semua. Namun semua itu tergantung pada masing-masing aplikasinya ya, aplikasi dari baik itu lembaganya, pribadinya maupun lingkungan yang mempengaruhi. Jadi siswa anak di sekolah itu kan hanya sebentar, jadi lebih banyak di luar. Maka bagaimana agar kita bisa bukan guru istilahnya membuat pintar, bukan, kita hanya bisa berusaha, tapi membuat anak ini agar punya kebiasaan yang menjadi harapan kita menjadi anak yang soleh-soleha. Itu paling tidak di lembaga pun ada istilahnya penambahan materi yang mana di luar kurikulum inti ya, di luar kurikulum inti. Contoh mulok yang mana tidak tercantum pada mulok inti ya, penambahan, istilahnya penambahan materi ya, katakanlah penambahan yang tidak ada seperti pelajaran kitab ya, Aqidatul Awam atau apa ya, seperti itu. Contoh di lembaga saya itu penambahan katakanlah untuk biar tahu ilmu nahu ya, diberi mulok namanya nahu sorob ya, seperti itu. Terus mulok kitab seperti Aqidatul Awam ya, seperti itu untuk menambah pengetahuan anak ya, pengetahuan anak tentang nilai-nilai ibadah, tapi tidak hanya segi nilai ibadah kepada Allah, tapi juga harus sosialnya ya. Kalau sosial, misal kita punya kegiatan bakti sosial seperti itu, kita untuk seperti contoh kegiatan Ramadan, kita misalkan mengadakan untuk bazar atau mengadakan kegiatan pemberian takjil. Nah, itu juga kan melatih anak untuk aplikasi secara langsung ya, bagaimana hubungan dengan manusia sesama, tak hanya juga hubungan dengan Allah yang sudah kita terapkan pada materi-materi yang masuk dalam kurikulum. Tapi tak terlepas dari itu, paling tidak kita harus membangun diri kita sendiri dulu. Kalau kita diri sendiri tidak bisa membangun terlebih dahulu, maka kita akan mengaplikasikan ke anak juga akan kesulitan. Sehingga penerapan itu harus terimplementasi pada diri sendiri terlebih dahulu, baru kita akan mengimplementasikan nilai-nilai ibadah itu pada anak. Karena tidak semua dan tujuannya harus sama semuanya dalam karena satu lembaga ya, kita harus punya tujuan yang sama.
terkadang kan karena beda-beda karakter, punya kemauan sendiri-sendiri, maka harus ada istilahnya, karena dalam lembaga namanya kepala sekolah itu yang meng-backup ya, meng-backup agar bisa satu tujuan ya, satu tujuan. Memang sekolah itu sudah punya visi misi, tapi kan tidak semua visi misi itu akan tercapai seutuhnya, karena ada kendala-kendala permasalahan, baik dari entah itu karakter, dari ada perbedaan pendapat atau bagian, karena kita tidak semuanya punya pemikiran yang sama. Tapi kalau kita bisa menyatukan pemikiran itu, maka kita akan bisa maju bersama-sama untuk menciptakan anak yang soleh-soleha dengan kurikulum yang ada. Dan tak hanya itu, kita harus bisa bersinergi dengan lembaga. Contoh, lembaga kami bersinergi dengan pondok pesantren, sehingga tidak hanya penerapan lembaga itu anak fokus di belajar di sekolah, tapi juga pendidikan agama di lingkungan pesantren, contoh di madrasah diniyah juga, sehingga pulang sekolah itu anak juga tidak lepas langsung istirahat bermain, enggak, tapi langsung ke diniyah atau mengaji kitab. Nah, seperti itu yang diterapkan di lembaga kami. Mungkin ada yang lain menambahkan, silakan. Ya, silakan pengalaman teman-teman yang lain ya. Pak Naji bagus sekali kegiatan Pak. Mungkin yang lain yang mau menanggapi lagi ya, Pak. Oh, silakan. Itu kan untuk sekolah yang sudah manajemen intinya sudah bagus ya Pak Naji. Seandainya jika ada nggak tips atau trik supaya dalam satu lembaga itu bisa satu tujuan, karena untuk menyatukan perbedaan pendapat itu kan sangat sulit sekali ya, karena praktek itu tidak semudah teori yang disampaikan seperti itu. Jadi tips atau trik yang misal di lembaga saya seandainya, semoga ya tidak, di lembaga saya itu ada berapa macam-macam karakter ya, ada yang basicnya agama, ada yang tidak, seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan agama gitu, ketika yang tidak berbasic agama itu tidak mau ikut campur gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang terkotak-kotak gitu. Jadi untuk berjalan bersama itu sangat sulit. Ada nggak tips atau trik supaya kita itu bisa jalan satu arah gitu, satu tujuan lah paling tidak, seperti itu. Kuncinya dari pimpinan ya. Kalau pimpinan itu bisa membackup ya, bisa membackup anggota ibaratnya kita satu tim ya, kita ada ketuanya. Contoh Bu Anis kan ketua, Bu Anis bisa membackup semua ya anggotanya, maka dengan backupan itu dengan elegan, tidak sifatnya tidak memaksa, tapi dari pimpinan itu memahami karakter masing-masing yang mana nanti akan diajukan satu tujuan yang sama. Di lembaga kami pun sama, ada banyak perbedaan, ada yang punya istilahnya punya tujuannya ke A, ada yang tujuannya ke B. Cuma seorang pemimpin pun harus bisa menangani bagaimana agar antara yang ke A dan yang ke B ini akan di tengah-tengah antara A dan B. Jadi kuncinya adalah di kepemimpinannya terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu ya masukan dari saya. Terima kasih Pak Naji. Sama-sama. Mungkin yang lain bisa ada yang lebih bagus dari saya, monggo. Mungkin yang lain ada mau tambahkan? Oke. Untuk sebagai closing mungkin untuk pada siang hari ini, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Naji ya. Jadi yang penting itu pertama yang kita sebut tadi, beliau bilang ada leadership ya, kepemimpinan. Jadi kita ngacu gini ya.
kalau bicara soal leadership, misalnya kita contoh begini ya. Jadi kekuatan leadership itu nggak, kalau leadership itu mempunyai karakter yang kuat, itu nggak akan terjadi itu yang disebut oleh Bu Anis itu apa? Ada karena bukan guru background agama nggak mau ikut dan lain sebagainya. Gini, kan teman-teman sering ke bank lah ya pasti ya, terutama bank-bank swasta. Ya. Misalnya kalau ke bank BCA lah yang kita bisa lihat ya. Itu bank BCA itu bahkan setelah satpamnya saja dia tahu semua produk-produk banknya. Jadi begitu kita datang sebagai customer atau klien, dia langsung tanya satpam itu ada keperluannya apa Pak, mau buat rekening apa, bagaimana persyaratannya, prosedurnya. Dari mulai menyapa sampai menjelaskan itu mereka sangat lugas sekali, seakan-akan mereka sama paham dengan tellernya ya, prosedur dan lain sebagainya. Artinya apa? Yang patut kita tiru dari manajemen, karena kita kan bicaranya ini nanti akan arahnya ke manajemen ya, Bu Ani pertanyaan. Jadi bagaimana kemudian semua kepala sekolah itu kan punya kewajiban nanti gini, di poin-poin asesor ataupun akreditasi sekolah yang biasa saya jalani gitu ya. Di situ terlihat tuh bagaimana kemudian kepala sekolah itu bisa bukan hanya bisa mensosialisasikan visi misinya saja, tapi bagaimana bisa mengajak setiap guru itu mensupport itu gitu. Ya, jadi pertanyaan Bu Anis itu bagus sekali. Kalau kenapa terjadi seperti itu di sekolahannya atau mungkin belum terjadi? Itu boleh jadi karena faktor leadershipnya tadi ya. Kalau kita lihat, saya melihat betapa bahkan polisi aja sampai kemudian kita pernah dengar ya Twitter ramai tagar bahwasanya belajar dari satpam BCA aja polisi gitu ya. Saking bagaimana kemudian satpam BCA, satpam bank itu benar-benar bisa tampil layaknya mereka tuh orang yang bukan kelihatan bukan pada posisi tapi amat sangat mendukung setiap gerak langkah sebuah perusahaan. Nah, artinya di sekolah kalau saya melihat, makanya di mata kuliah pendidikan itu di Tarbiyah juga setiap mata kuliah pendidikan di Fakultas Keguruan itu ada mata kuliah manajemen pendidikan gitu ya. Karena kita nggak akan lepas. Kalau kita sekolah itu emang sebuah kegiatan manajemen. Ya. Kalau kemudian kepala sekolahnya tidak punya kepemimpinan yang kuat, ya akan terjadi seperti itu gitu. Semua guru-guru tidak termotivasi, tidak terjaga, tidak tersupervisi untuk kemudian menjelaskan kepada guru-guru bahwa tugas guru itu bukan hanya mengajar gitu. Ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang saya antara itu disupport sistem sekolah. Sama kayak satpam tadi. Satpam itu bukan sekedar menjaga keamanan, dia adalah sosok orang terdepan ya, memberi senyum, sapa, menyambut, ramah. Gitu. Ya. Jadi itu yang membedakan ya. Sekali lagi ya, kita nih maaf ya, saya mau bukan membeda-bedakan antara sekolah madrasah, sekolah umum, sekolah ini. Gitu. Saya lumayan lah, artinya berrezeki juga. Saya pernah asesor sekolah SD mewah di Jakarta. Kelasnya dari mulai SD negeri biasa, SD negeri yang mewah, SMA swasta biasa, SD swasta biasa, atau SD mewah, sampai yang SD internasional yang bayarannya per tahun 200 juta. 200 juta ya bayarannya per anak. Ya, ada yang satu lagi 400 juta per tahun. Ya. Jadi saya senang juga sih pernah punya pengalaman itu ya, betapa kita masuk ke sekolahan, apa sih bedanya masuk sekolahan dengan bayaran 400 juta per tahun untuk satu anak tuh rasanya gimana gitu ya. Jadi kebetulan saya punya kesempatan yang mungkin ya langka lah gitu ya. Kebetulan saya dari asesor Provinsi DKI itu diseleksi ulang, udah diambil untuk kita mengakreditasi sekolah internasional. Apa yang saya lihat gitu ya, sederhana gini, apa yang saya lihat gitu ya, misalnya gini ya, ada bagian, misalnya sekolah, saya lihat ada di sekolah namanya North Dutch School ya, ini sekolah Belanda internasional Belanda.
dia TK dan SD. Ya, TK itu kalau nggak salah bayarnya per tahun itu 100 juta. Per tahun ya, Pak. Per tahun Ya. 200 juta. Apa yang saya lihat gitu ya, apa yang saya lihat dari sekolah sebenarnya tidak ada yang mewah. Saya tampilan sekolah Belanda itu tidak semewah yang saya terbayang oleh saya gitu ya. Bahkan pada satu sudut sekolah TK, saya melihat ada pompa dragon. Pompa dragon sama nggak ya kalau di ini? Sama ya, pompa tangan gitu ya. Di salah satu samping kelas gitu. Ya, yang kemudian di bawahnya itu tidak di pompa dragon itu kemudian joki lah. Apa namanya? Tanah biasa aja, tanah merah gitu. Nah, saya anak TK main apa? Main pompa dragon itu air gitu, air keluar, kemudian dia mandi dengan pancuran itu, kemudian apa namanya? Dengan main tanah gitu, kotor-kotoran gitu. Begitu saya lewat, ini 100 juta mahal amat hanya untuk ini kira-kira gitu ya. Buat apa kira-kira gitu ya. Kemudian saya lihat lagi ke ruangan belajar dia. Ada seorang guru dari Brazil mengajarkan kepada anak-anak duduk dengan lesehan biasa aja. Ya, duduk dengan lesehan. Kemudian dengan tikar gitu ya. Karena sebenarnya ada siswa Indonesia atau TK, guru dari Brazil. Mereka makan bersama-sama, makan lesehan gitu ya. Kemudian saya berpikir gitu, sama aja gitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan, yang kadang-kadang membedakan kita dengan mereka itu konsisten melaksanakan itu. Mereka memandang itu dengan penuh pemahaman, ada norma yang mau diambil gitu. Kalau kita kadang-kadang nganggap itu, di kampung saya udah biasa begini, atau di tempat saya udah biasa begini. Tapi mereka kemudian men-create gitu sebagai sebuah pembiasaan, men-create sebagai sebuah pembebasan ke anak-anak seusia TK. Itu sebagai sebuah paduan dari kurikulum gitu. Maka saya nggak kebayang gitu, saya lihat ngapain ya 100 juta disiapin tanah kosong, mereka ada pompa air tangan, main tanah segala macem, begini doang kalau 100 juta gitu. Padahal sungguhnya mereka sedang menerapkan bagaimana anak usia itu dengan 3 jam mereka berada di sekolahan, ada kejemuan ya. Mereka ingin main hujan, main bebas. Ya, itu yang kadang-kadang kita nggak pernah terpikir oleh kita. Gitu. Bagi kita itu yang disebut bentuk pembiasaan itu yang kelihatannya rapi, bagus, gitu ya, terlihat tertata. Padahal hal-hal yang seperti itu sebenarnya juga kalau kita lihat muatannya, kita lihat konsepnya dan lain sebagainya, itu punya arti yang luar biasa gitu. Misalnya lagi begini, di sekolah Secibuda, itu sekolah di daerah Pluit, itu sekolah internasional juga, itu bayarannya per bulan sekitar 10 juta per bulanannya. Pokoknya kalau saya waktu masuk cuma geleng-geleng kepala doang, nggak kebayang 10 juta per bulan mereka bayarannya. Apa yang mereka terapkan? Mereka terapkan pertama, kalau mau kantin, kalau mau makan antri, karena mereka ada makan siang ya. Mereka siapkan makan siang karena kebetulan ini kan yayasan Buddha ya, jadi mereka tuh vegetarian rata-rata gitu ya. Mereka vegetarian, tidak makan yang makanan hidup dari hewan-hewan hidup, mereka hanya makan sayur. Kemudian saya lihat mereka kemudian makan, ya. Makan piringnya adalah piring yang sudah tersedia di sana, dan mereka antri. Yang menarik, setelah mereka antri, kemudian mereka makan, mereka cuci piring semuanya gitu. Cuci piring kemudian mengembalikan tempatnya gitu. Kan sebenarnya apa yang hebat dari mereka makan di sana terus cuci piring biasa aja gitu kelihatannya gitu kan. Tapi karena itu kemudian mereka dipahami secara baik konsepnya, kemudian kegunaannya, tujuannya, sehingga itu jadi mendukung dengan kurikulum yang mereka sebut kurikulum Buddha mereka gitu. Ya. Jadi teman-teman harus nggak apa-apa ya sewaktu-waktu gitu ya, ada semacam studi banding, benchmark dan lain sebagainya ya untuk melihat sekolah. Jadi yang saya lihat dari sekolah-sekolah internasional itu sebenarnya bukan persoalan kalau fasilitas lux dan mewah, iya, karena kayak di Yayasan Secibuda itu kan mereka punya sekolah dengan dengan punya stadion bola sendiri gitu ya, yang bertaraf katakanlah nasional, kemudian punya kolam renang sekelas olimpiade gitu ya. Itu yang kita mewah-mewahnya oke lah gitu, yang luxnya punya pustakaan yang luasnya kurang lebih 2000 meter persegi,
dan dengan tatanan rapi, buku lengkap dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang bersifat tadi, ya, pendidikan karakter yang mendukung kurikulum mereka sebagai Yayasan Buddha Suci itu benar-benar mereka terapkan dengan baik dan disiplin. Ya, saya bilang ini saya diperkenalkan oleh direkturnya waktu itu. Mereka cuci piringnya selepas antri makan, mereka makan sama-sama gitu ya. Tidak boleh berisik, nggak boleh bersuara. Kemudian mereka cuci gitu ya. Yang kadang-kadang sama kita jadi terasa bedanya ya sekolah-sekolah yang tanda kutip misalnya di masyarakat umum ya dengan segala riuh pikuknya gitu ya. Ini persoalan kan konsistensi kita sebagai penyelenggara pendidikan dalam rangka mengetatkan ya, memastikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembentukan karakter itu berjalan dengan baik. Gitu. Kita ini hanya kayak kurang konsisten aja. Makanya saya sebutkan apa yang nggak ada, mereka cuman mandi-mandi di lumpur aja, sekolahannya punya ruangannya gitu sudut sekolahnya, main-main tanah gitu ya, punya tempat ruangan kecil gitu, mereka bisa main-main tanah. Di kita kan main tanah udah biasa aja ya, main lumpur. Bayangkan di Jakarta ini saking anehnya ya, ada wisata kasih makan kambing. Kalau kita kan kayak saya di Karawang kan masih banyak kambing ya, nggak perlu anak saya bawa lihat wisata nyari makan kambing ya. Tapi bagi sekolah tertentu mereka penting mereka mengadakan itu ya. Sehingga akhirnya punya jadi ada wisata tersendiri mereka untuk datang, bagaimana cara melihat kambing dikasih makan, melihat sawah gitu ya. Turun ke sawah meskipun sawah kemudian jadi buatan. Kalau kita kan biasa aja lihat sawah. Cuman kadang-kadang kita ini ya harusnya kita guru-guru harus punya kemampuan untuk mengelaborasi kurikulum tadi dalam bentuk pembentukan karakter. Kita ini udah sebenarnya udah lengkap lah ya, kalau terutama misalnya teman-teman yang ngajarnya di daerah. Alam itu jadi guru tuh sebenarnya udah yang mereka yang mencontek sebenarnya di kota itu dengan sistem pendidikan orang-orang di daerah ya, dengan alam jadi guru, kemudian wisatanya dan lain sebagainya. Cuma kita ini kurang, istilahnya apa kalau kurang ajak kali ya. Kemudian kurang bisa memahami filosofinya. Jadi seakan-akan itu biasa aja gitu. Padahal itu mengandung makna yang luar biasa gitu. Yang bahkan orang-orang yang sekolah internasional, sekolah-sekolah yang hebat tuh malah cenderung mengkopi model gaya belajar seperti itu gitu. Nah itu makanya sekali lagi ya, jadi ini bukan persoalan mewah sekolahnya, mahal sekolahnya, tapi orang-orang yang dalam tadi, yang dibawa kepemimpinan kepala sekolah tadi, guru-guru itu didorong ya, dibina, dilatih, dididik, bukan hanya menjadi seorang pengajar gitu. Ya. Jadi makanya saya setuju gitu, kampus saya, tempat saya mengajar, gini ya, kita nggak bisa sanksikan gitu. Sebagai pribadi gitu ya, mengajar di anak-anak UI dengan mengajar di anak-anak tanda kutip swasta lainnya lah, itu pasti berbeda gitu. Anak UI nggak usah diajarin apa-apa, dia jalan sendiri kok. Beda anak swasta yang pernah saya tempat ngajar gitu ya, saya nggak sebutkan namanya, itu mesti agak diketok-ketok sedikit gitu, agak ini supaya mereka itu mau belajar gitu. Kalau anak UI mau kampusnya di sudut mana kayak mau, mereka udah pasti jalan aja. Nah, karena hal itu, kesadaran itu, pimpinan saya waktu itu yang di swasta itu merasa kalau kondisi anak-anak UI beda dengan kondisi anak-anak mahasiswa yang diterima di swasta ini, ya nggak mungkin kita treat sama karena mereka ini adalah orang-orang beda gitu yang masuk ini tentu yang lulusan seleksi ketat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kemudian pimpinan saya ngambil kebijakan apa? Yang di-push adalah kemampuan dosen. Jadi kemampuan dosennya di-upgrade gitu. Ya, dari mulai teknik mengajar, dari mulai cara kemampuan individu dan lain sebagainya. Karena menyadari bahwa kalau dipaksa anak-anak yang tadi masuk di swasta itu sulit lah, beda dengan kita dengan anak UI tadi lagi. Ya, makanya satu-satunya jalan caranya untuk supaya mengupgrade terupgrade secara otomatis ya, yang upgrade pertama itu adalah gurunya, dosennya. Makanya kemudian dosennya di-push. Ya. Dosennya kemudian di-upgrade oleh pihak perguruan tinggi ya sebagai bentuk investasi, ya sebagai bentuk investasi supaya harapan dia bisa mengangkat mahasiswa-mahasiswa tadi meskipun nggak jatuh anggaplah tidak sampai selevel teman-teman UI gitu mahasiswa, tapi paling tidak mereka jadi terdongkrak ke atas gitu ya mereka itu. Nah itu maksud saya
apa yang dilakukan pimpinan saya di perguruan tinggi itu memang karena kesadaran, harus dibangun kesadaran ya bahwasanya sebagai sebuah lembaga itu nggak bisa kemudian kepala sekolah aja yang bekerja gitu, atau kalau maulid hanya guru maulid aja, yang apa guru agama saja yang aktif. Harus semuanya seperti yang saya lakukan, bahkan selevel satpam pun harus tahu gitu visi misi sekolah ya, bagaimana menyambut. Itu maksud saya yang kurang dari kita memang itu aja gitu ya kali. Antara saya lihat di sekolah-sekolah yang katakanlah tanda kutip umumnya, bahkan beberapa madrasah gitu ya, karena hal-hal yang kadang-kadang terlihat sama kita itu biasa, padahal itu luar biasa di sekolah internasional bahkan itu menjadi hal yang mereka perhatikan banget gitu. Jadi saya mau bilang bahwasanya kadang-kadang nih kita ini karena kurang secara umum usul tarbiyah, kadang-kadang kita ini karena nggak terlalu mempraktikkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah aja nih, jadinya kita nggak yakin gitu. Padahal kalau benar-benar real kita bisa mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan segala kesempurnaan ayat Allah, saya yakin kita bisa gitu ya. Cuma kadang-kadang di benak kita itu semuanya harus serba besar, serba kuat dan lain sebagainya. Harus dimulai dari yang saya sebut tadi, ada pemimpin yang kuat. Nah, guru-guru itu dimulai dari itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau semua sudah satu visi, saya kira gampang berjalannya. Dan di Bu Anis dan teman-teman sekolah lain ya, saya yakin teman-teman kuliah ini kan mungkin rata-rata calon-calon kepala sekolah ya, harus punya kesadaran bahwasanya yang mesti di-upgrade tuh diri kita dulu. Ya. Ini udah ada nih kemauan mau kuliah S1. Kalau bisa nanti S2. Mudah-mudahan S2 nanti ada gratisnya lagi, ada beasiswa lagi dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman tuh harus harus di-upgrade, harus ada upgrade-nya yang berimpact kepada guru-guru madrasah gitu. Kalau sekolah nggak peduli untuk itu, saya yakin nggak. Ya. Jadi sekali lagi ya, sekolah ya untuk secara manajemen belajarlah kepada manajemen kantor, karena pada sejarah pun begitu ya. Manajemen pendidikan itu, ilmu manajemen pendidikan itu muncul salah satunya adopsi daripada ilmu manajemen perkantoran, ya terutama yang di profesional. Makanya kemudian di sekolah-sekolah maju biasanya itu biasa kalau mereka menerapkan manajemen katakanlah manajemen secara bisnis dengan baik gitu. Jadi mereka tuh benar-benar bisa menerapkan secara konsisten fungsi-fungsi dari manajerial. Saya kira itu ya. Dari Bu Anis mungkin nanti teman-teman bisa melengkapi diskusi di lain kesempatan. Sekali lagi mudah-mudahan tadabur kita hari ini ya berkaitan dengan nilai ibadah, ubudiyah dalam landasan pendidikan Islam ini benar-benar bisa membantu mengupgrade sekolah madrasah kita ya. Jadi sekali lagi saran saya ya, mungkin ini bukan saran, mungkin ini juga bagian dari perintah agama sebagai seorang guru madrasah, coba kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gali itu ya, gali kemudian ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan khususnya di madrasah ya, kan bisa nanti dibentuk dalam bentuk apa saja, kita ambil konsepnya dalam Quran. Mudah-mudahan itu jadi lebih pede kita ya, nggak bergantung kepada teori-teori barat saja gitu, jadi lebih pede karena ini kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya lihat udah mulai ada yang lelah gitu ya. Ada yang udah mulai sekarang belum ada yang buka puasa ya, baru jam 2 sana ya di Papua ya. Belum ya. Oke, masih ada 10 detik kalau cukup ya. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita sehat-sehat aja ya. Kuliahnya lancar. Jangan lupa saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua kuliahnya jangan pada ngaret ya. Nggak boleh, harus selesai sesuai waktunya. Ya, jangan ngaret. 4 tahun kan targetnya ya? 3 tahun 4 tahun? 4 tahun. 4. Saran saya, karena usia kuliah kita ini adalah usia nggak bilang tua ya, tapi matang gitu ya, matang. Kunci utama kuliah kita model gini harus kerjasama.
ya, saling support, ya, saling kontrol gitu ya, supaya teman-teman tuh bisa bareng berangkat tuh growth-nya tuh tumbuhnya bareng gitu ya. Itu pengalaman saya kalau kuliah dengan orang-orang dewasa gitu. Jangan selfish gitu ya. Saya kira kita bersyukur juga kepada Bu Ketua ya. Bu Ketua kita sangat agresif sekali. Kita doain mudah-mudahan Bu Ketua sehat-sehat selalu ya. Jadi, Amin. sehat selalu. Jadi beliaunya aktif sekali mudah-mudahan. Dan kita semua juga sehat semua. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur dulu ya. Ya Pak. Terima kasih. Coba dicek nanti Bu Anis itu bisa nggak tugasnya ya? Apa saya baru bikin tadi sambil ini ya? Coba. Iya Pak, saya